Pada malam hari ini saudara, kita akan menerangkan satu kehidupan, cawan kehidupan. Di akhir zaman ini kita harus mempersiapkan cawan kehidupan kita ini yang layak di hadapan Tuhan. Jadi judulnya adalah cawan kehidupan. Cawan hidup ini adalah milik manusia. Kita akan baca di dalam Matius 23 ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Amin. Saudara, cawan hidup ini sama dengan manusia. Di dalam dunia ini ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Sekarang kita perhatikan, mengapa di sini katakan hai orang Farisi yang buta? Karena orang Farisi itu saudara, dia sudah mengenal kebenaran Tuhan, ya. Dia tahu betul bagaimana Tuhan itu memelihara kehidupan manusia. Dan dia tahu betapa benarnya firman yang dikatakan itu. Dia mengamenkannya dan percaya. Nah sekarang, mengapa Tuhan katakan Farisi yang buta? Karena dia sudah mengerti kenyataan hidup itu, bahwa firman yang kita baca itu adalah hidup. Firman yang dia sudah kenal, yang kita kenal itu adalah punya kuasa. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya, saudara, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu semuanya kacau. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang Farisi, itu yang ada dalam hidupnya, tubuhnya itu yang mengeluarkan amarah, ya. Tubuhnya itu mengeluarkan yang kata-kata tidak membangun. Tubuhnya ini mengeluarkan sesuatu yang membuat orang luka. Jadi tidak ada keselamatan. Tubuhnya ini memiliki keegoan yang kuat, kedagingan yang kuat, di mana kepribadian manusia ini langkahnya kacau. Itulah orang Farisi. Jadi saudara, biarlah kita menjadi orang-orang pilihan Allah, tidak boleh kacau hidup kita. Kita belajar melangkah satu demi langkah, supaya setiap langkah yang kita nikmati itu, ya, kita rasakan itu adalah sesuai dengan perintah Allah. Duh, ya apa Bu Titi? Oh, tubuh ini ya mau, tapi kenyataannya aku lo kerja pagi siang malam. Buktinya apa? Yo tidak punya berkat yang banyak. Ya selalu begini-begini aja. Loh Bu Titi, aku ini loh, secara tubuh aku ya mau baik sama orang lain. Orang yang tak baik itu loh nyakiti aku. Orang yang tak tolong itu loh menfitnah aku. Orang yang aku harap-harapkan dia itu bisa mengerti jasaku, ternyata dia malah membunuh aku dari belakang. Pasalnya dia itu memutarbalikkan kenyataannya, bahwa dikira aku ini begini begitu. Jadi seringkali saudara, manusia di muka bumi ini cawan kehidupannya saudara sangat-sangat kacau. Seperti orang Farisi ini kacau. Makanya di sini katakan bahwa hai orang Farisi yang buta, karena mereka bukan buta warna, tapi buta kebenaran. Mari kita juga jangan buta kebenaran, saudara. Kalau Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia, berarti apa saudara? Langkah kita harus belajar mengasihi sesama manusia, walaupun saudara dihina, walaupun saudara dicaci, walaupun pribadi saudara itu sudah benar, tapi orang itu menyakitkan hati saudara. Saudara harus belajar untuk tenang dan teduh. Kenapa? Karena
cawan hidup manusia ini, saudara, harus bersih. Bersih dari dendam, bersih dari hukuman atau kutuk atau dosa. Bagaimana caranya, Bu Titi? Pertama-tama kita bicara tentang Tuhan. Sekalipun kita berbuat baik, saudara, kita buat baik, belum tentu kita mendapat keselamatan. Belum tentu, saudara. Terus bagaimana, Bu Titi, supaya saya menuju keselamatan ini? Ya, bagaimana caranya supaya saya menuju keselamatan? Tidak ada kata lain, saudara. Kita harus menghampiri siapa? Tuhan. Supaya apa? Dengan Tuhan kita bisa disempurnakan. Jadi dengan kita mendekatkan diri pada Tuhan, maka cawan hidup kita ini disempurnakan. Loh, bagaimana tuh, Bu Titi lek nyempurnakno? Jangan sampai kita itu beranggapan bahwa seperti Nikodemus, kamu harus hidup baru. Loh, masuk aku saat gini gedene harus masuk ke rahim ibu lagi? Kan tidak mungkin, Tuhan. Yaitu karena dia memakai logika. Sekarang kita, pada waktu kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, disempurnakan, kita tidak perlu memakai keakuan kita. Kita harus memakai, di dalam kesempurnaan ini kita harus memakai hidup kita itu penuh dengan keimanan pada Tuhan. Percaya apapun yang terjadi. Satu perkara yang saya masih ingat, saudara, maaf, ini suatu kesaksian ya, mungkin bukan di tempat, maksud saya bukan waktu untuk masuk ke sini, tetapi ini kesaksian hidup, saudara. Orang yang diselamatkan itu butuh pergumulan. Ya, suatu ketika saya itu melihat anak kecil, saudara, anak kecil ya, 6-7 tahun gitu. Dia itu orang di pinggir jalan. Kemudian saya itu berdoa aja, Tuhan, kasihan ya anak ini ya, berkat-Mu melimpah di atas hidup anak ini. Lindungi ya Tuhan, karena anak ini sehat sekali. Setiap kali saya datang kepanasan, dia tetap cerah gitu. Kena hujan deras, tetap cerah. Terus posisi yang kadang-kala dia, orang bilang kasarannya tidak sehat lah, ya, tubuhnya sudah mulai mengecil, ya, dia tetap melakukan kegiatannya dengan wajah yang sukacita. Yang itu yang membuat saya tertarik, hingga saya mendoakan dia, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti pelihara anak ini. Tuhan lihat semangat hidupnya yang luar biasa. Ternyata Tuhan pertemukan saya itu, saudara. Ternyata anak ini beberapa hari setelah saya berdoa, beberapa hari kemudian anak ini betul-betul saya tidak kelihatan. Artinya namanya orang ya. Suatu ketika ada orang koran, jualan koran di situ, saya buka itu pintunya mobil, kacanya mobil, saya bilang, saya tanya korannya berapa, ini gini, saya beli, saya tanya, Pak, Bapak tahu anak kecil yang biasa minta-minta itu? Dia tahu, dia lagi koma. Kenapa, Pak? Kemarin itu dia lagi minta-minta, maksudnya dia lagi jalan menunaikan tugasnya ya, asalnya dia minta-minta itu, dia itu di sini ada selokan, dia tidak tahu, dia jatuh dan kepalanya pecah, bagian otaknya itu pembuluh darahnya pecah. Mungkin kalau saya lihat trombosit begitu, tapi bapak ini tidak banyak ngomong karena lampu sudah warna hijau. Hati saya menangis, sudah, aduh, di mana ya, aku kok tidak tanya di mana. Saya ingin menjenguknya. Terlintas dalam pikiran saya itu, saya ingin menjenguk 1 hari, 2 hari, 3 hari, karena kita sibuk jalan sampai hampir ya 4-5 hari lah. Kemudian saya melihat ada seorang ibu, saudara, yang mukanya itu aduh, sudah pokoknya parah dan sudah menyimpan suatu kesedihan yang mendalam. Dan waktu itu dia
pakai ecek-ecek aja ya, dan dia minta itu. Terus saya berdoa, Tuhan, kok jadi seorang ibu ya, ini juga ibu ini terbeban berat. Kalau Tuhan bilang, samperin, deketin dia dan doakan. Bagaimana cara mendoakan? Itu di tengah jalan. Saya kan tidak mungkin turun mobil gitu. Saya bilang, Tuhan, kehendakmu jadi kalau Tuhan mau, Tuhan atur semuanya. Gitu saja. Kalau kita ini berdoa sungguh-sungguh dan kita memang ada niat mau diubah, mau bergerak bersama Tuhan, pasti Tuhan itu beri waktu. Saya juga beri waktu. Banyak meledos saudara. Minggir saudara. Sudah minggir tuh saya lupa. Anda kok diem-diem duduk-duduk sampai kipas-kipas. Tuhan bilang, kamu jangan bebal, jangan buta. Kamu kok kayak orang Farisi. Doamu ini sudah berhenti mobilmu, ayo doakan orang itu. Iya, baru ingat, langsung saya berdiri. Tapi sudah mau hampir selesai. Kalau saya mau berandai-andai, aduh Tuhan, saya sudah hampir selesai, besok-besok aja Tuhan. Aduh, kita kan juga gitu kan. Aduh Tuhan, capek Tuhan, ini masih udaranya dingin, enak tidur. Aku tak besok-besok enak pergi ibadah. Kadang kita gitu kan, kenyang ya. Tapi pada waktu itu saya tergerak banget dan saya bilang sama orangnya yang ngantar saya untuk pelayanan, tunggu sebentar ya. Saya lari, saya cari itu ya, tidak ada. Saya cari tidak ada. Kemudian malamnya saya berdoa. Pada saat saya berdoa, saudara, saya ini bukan tiba-tiba. Pada waktu saya pejam mata, ada anak kecil yang antara itu tadi 6-7 tahun itu lewat gitu. Kalau saya bukan bantuan, mungkin saya takut ya, setan gitu. Dan sama Yesus pas putuskan semua orang kejahatan. Kita tidak pergi saja, jalan aja kayak orang yang lalu saya berdoa, Tuhan, ada apa ini? Tuhan bilang apa? Jam ini detik ini, cepat kamu berdoa. Walaupun kamu tidak ketemu sama orang punya, cepat kamu berdoa dalam doa. Hanya saya cepat-cepat berdoa, saya nyembah, saya berdoa. Pada saat saya berdoa, saudara, saya melihat malaikat. 2 malaikat itu, satunya malaikat ini hitam, satu malaikat itu putih. Kemudian pada saat saya itu berdoa memuji menyembah, di tengah-tengah itu ada anak kecil itu tadi. Dan pada waktu bersamaan itu juga saya memuji Tuhan dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tak serahno apa yang terjadi, Tuhan, saya serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Pada waktu saya bicara begitu, malaikat ini kemudian dia seperti orang duduk gitu saja. Dan saya melihat kaki anak ini tadi dicelupkan ke suatu cawan saja. Ya seperti bak itu, tapi itu bukan bak. Dia cawan kayak gini saja. Ya, tapi besar, seperti besar gitu. Saya tidak seberapa kelihatan, cuma ada cawan saja. Masuk saja. Begitu masuk saja, malaikat itu memegangnya dan Hosana, ada pujian, Hosana, anak manusia diselamatkan, Hosana, Hosana. Wah, pikiran saya, waduh, anak ini meninggal gitu. Karena dia ada di rumah sakit. Saya berdoa lebih sungguh-sungguh karena itu alam roh. Ya saudara, kita harus masuk betul-betul dan tidak boleh main-main. Tuhan, buka semua yang terselubung, buka semua yang terselubung, Tuhan, buka dalam nama Yesus, buka. Begitu saya bilang buka, saya menyembah, lama-lama basuh kaki sebelahnya lagi, tapi saya tidak tahu sebelah kiri atau kanan. Pokoknya dua-dua itu satu-satu dibasuh. Begitu sudah dibasuh, saudara, malaikat itu saya mendengarnya dengan halus dalam bahasa rohnya, tapi saya bisa tahu, ulanglah kamu. Dan pada saat ulanglah kamu itu, saudara, malaikat yang hitam itu tadi mengikuti saudara, mengikuti dia, ingin merampas dan menggendongnya. Tetapi karena dia jadi basuh tadi, terangnya itu menyinari dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Jadi malaikat hitam itu nggak bisa ngambil. Sampai saya ikuti itu ada suatu tempat yang, aduh saudara, itu mungkin bukan rumah sakit ya. Mungkin ini kalau saya bilang itu seperti di mantri ya. Jadi kamar yang jelek, yang seperti rumah tangga, bukan seperti klinik atau apa. Jadi itu di desa. Saat itulah roh begitu masuk, saudara. Maka saya sadar ya bahwa saya sudah selesai berdoa. Begitu masuk dan Roh Kudus kami berdoa, amin. Terus besok paginya saya lewati tempat itu lagi. Begitu saya lewati, saudara, tukang koran itu ada lagi. Dan saya tanya, Pak, bagaimana keadaannya orang anak kecil tadi? Dia bilang, Pak, kemarin semalam sempat sekarat. Ya, kenapa? Karena itu tadi, karena keselamatan tidak ada. Tapi begitu dia ketemu dengan malaikat, dia percaya pada Tuhan dan dia tidak buta, dia percaya disempurnakan, maka anak ini ada pemulihan. Saya yakin akhirnya keselamatan ini butuh waktu, proses. Saya tidak tahu prosesnya anak ini, tetapi saya bisa melihat dan merasakan bahwa anak ini pasti koma. Dan pada saat itulah, saudara, selang beberapa hari kemudian anak ini sudah pulih kembali dengan keadaan yang pucat itu, saudara. Dan sempat saya turun dan saya bilang, Ibu mesti harus pelihara, maksudnya jangan izinkan dia untuk bekerja dulu, ya, biarkan dia istirahat di rumah. Ibu itu menangis dan kita doa, Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kekuatan. Dengan apa yang ada saya punya, dia bahagia. Nah, seperti inilah firman Tuhan dalam Matius 23:26. Jikalau kita ini mau membersihkan, mau hidup kita itu tidak buta, saudara, secara rohani, ya, saudara. Biarlah cawan yang di dalam hidup kita itu, yaitu rumah tangga kita, pekerjaan kita pribadi ini, bersihkan dulu. Anak yang itu tadi, yang kecil itu tadi, saudara, dia masih belum memiliki cawan yang dibersihkan. Dia hanya di depannya aja, kayaknya dia kerja keras, dia melakukan tanggung jawabnya pada orang tuanya, dia selalu rajin, itu adalah kewajiban dia sebagai anak dia untuk menyambung hidupnya. Itu yang di luar sudah melakukan untuk disempurnakan, tapi di dalam belum tahu keselamatan itu. Makanya pada waktu dia diselamatkan, dia butuh proses rumah dulu, harus dia tidur dulu tergeletak beberapa hari sampai dia apa orang bilang itu, kalau orang koma itu kan tidak sadar, saudara, hidupnya. Nah, dari perjalanan itulah, saudara, langkah demi langkah, saudara, dia dituntunnya. Demikian juga hidup kita, saudara. Kalau kita mau cawan hidup kita itu betul-betul disempurnakan, di dalam ini benahi dulu. Sambil membenahi, di luar juga dibenahi. Apa sih di luar itu? Pekerjaanmu sungguh-sungguh. Jangan pernah salah langkah. Kalau dulu kita sembrono sama orang, ya wes kasih uang pinjam dulu. Sekarang tidak ada zamannya seperti itu. Mari kita juga harus koreksi hidup kita. Oh ya, aku ini kok gini ya? Kok aku terus bohongi orangnya? Oh, aku harus hati-hati. Jadi di luar juga dijaga, di dalam juga dijaga. Oh ya, aku ini kecewa gara-gara orang itu nggak mau bayar. Berarti aku harus belajar apa? Tabah menjalani dan mendoakan supaya apa? Tuhan genapi hidup kita dengan firman-Nya. Itulah, saudara, firman Tuhan. Kemudian kita lihat dalam Lukas pasal 11 ayat 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Jadi gini, saudara, ayat ini mengatakan siapa yang tidak bersama dengan Tuhan itu adalah dalam rumah tangga kita, dalam lingkup kita pekerjaan, dalam pergaulan kita. Kalau kita tidak sesuai dengan perintahnya Tuhan, maka sia-sialah hidup kita. Tuhan berkata, siapa yang tidak mengumpul, tidak bersama Allah, sia-sia hidup kita. Ia akan mencerai beraikan. Ia itu adalah kuasa yang tidak benar, yang kita tidak lihat. Ya. Contoh aja, saudara. Suatu ketika saya dapat telepon dari luar, saya tidak kenal orangnya.
Dan dia bilang, ini Bu Titi ya? Ya. Ini loh Bu, anak saya itu loh, kok pulang dari toko atau dari supermarket, mall kok teriak-teriak, katanya ada hantu, ada setan. Memangnya rumah saya ada setan tak Bu? Belum saya selesai jawab. Bukankah rumah saya sudah diberkati sama Ibu? Belum selesai saya jawab. Apa mungkin tak setan itu datang lagi? Bukannya ini tidak pas Bu doanya. Jadi kadang-kadang ketika kita dihadapkan masalah, kita tuh banyak menuntut saudara. Ketika kita itu punya masalah, hidup kita ini harusnya datang pada Tuhan dengan segenap hati dan kita bersama Dia. Kita lakukan perkara-perkara besar. Tapi kita tidak lakukan itu. Mari kita, sebelum kita KKR tanggal 12, siapkan hatimu supaya pada KKR tanggal 12 ini kamu betul-betul umpama orang itu tempatnya sudah bersih, ya, keadaan sudah bersih. Ya. Saya punya rumah di wisata Bukit Mas. Tempat belum ditempati. Walaupun itu sudah dibeli, saudara. Tapi tempat belum ditempati dan belum dibersihkan, belum dibenahi, kita tidak bisa masuk. Kenapa? Karena tidak sesuai. Ya, ini rumah tataannya juga bukan kita mau, gitu. Tapi kalau kita mau, kita tata kembali, gitu. Baru kita masuk. Nah, Tuhan ingin kehidupan kita ini ditata, saudara, supaya pada saat pementren atau saat nanti pengurapan atau KKR besar-besar tanggal 12 ini, kita ini sudah siap ditata. Dan ketika curahan berkat mengalir, sudah mengalir semua. Tidak separuh diambil iblis, separuh lagi diambil kuasa kegelapan, separuh lagi diambil keegoan kita. Jangan mau. Bagaimana caranya, Bu Titi? Nah, sekarang ini siapkan hatimu untuk menata hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ini sudah waktunya tiba, di mana Tuhan memproses langkah kita untuk benar. Nah, kita kembali ke saksian tadi. Anak itu menangis terus, saudara. Kemudian saya telepon, itu mendengar. Dan saya bilang begini, kita doa aja. Anaknya tidak mau, kamu dipukuli. Itu anak sudah 8-9 tahun. Dipukuli, dijambai. Saya tahu dia jambak. Aduh Ma, jangan dijambak. Saya dengarnya kan dia dengan teriak itu. Saya bilang, Cik, atau Bu, jangan. Sudah jangan tengkar gitu, masuk jangan dipukuli anaknya. Kita doa aja, siapkan ayat, kita doa. Begitu kita doa, saudara, ternyata anak ini, saudara, diikuti oleh roh kejahatan, di mana di tempat perjalanan mal itu sebelahnya itu ada tempat kuburan keramat, saudara. Jadi anak ini ketempelan dan kerasuan, sehingga dia melihat roh yang sangat menyeramkan dan dia tidak siap. Anak kecil kan kalau ditakut-takuti kan takut, saudara. Dia takut sekali. Akhirnya begitu saya bilang, kita puasa aja besok. Sekarang ini minumkan air ini dengan puasa darah Yesus. Engkau adalah air hidup, sucikan saudara. Siap minum. Begitu minum, sudah tidak rewel lagi. Besoknya dia ngebel, dia siapkan air lagi, dan saya bilang, puasa ya. Oh, aku tidak puasa nih. Kalau saudara tidak puasa, itu roh kegelapan. Mana bisa iblis itu diperangi dengan tanpa puasa? Bisa kok Bu, buktinya siapa aja. Ada Simon, ada ini, ada itu, ada. Tapi kalau ada ayat yang katakan, kalau kamu tidak dengan puasa, maka iblis juga akan bisa lepas dari hidup itu. Puasa, saudara. Dengan puasa itulah segala penguasa-penguasa yang tidak benar, hawa tidak benar, kuasa kegelapan, kuasa magic, roh-roh apapun, saudara. Ketika kita puasa, roh itu menghindar dari kita. Jadi begitu orang tuanya itu puasa, saudara, akhirnya anak itu, saudara, diurapi dengan minyak pengurapan, didoakan, dilepaskan, sudah tidak ada rewel lagi. Kenapa? Karena itu ditunggangi. Nah,
hidup kita biarlah tidak tercerai-berai oleh karena sebab ini, sebab itu, karena ini, tapi biarlah hidup kita dipulihkan, amin, dimenangkan dari segala perkara. Kita imani perkara ini, kenapa? Karena sudah waktunya kita masuk dalam kebenaran Allah. Sudah saatnya kita ini masuk dalam keselamatan dan Tuhan menyempurnakan atau kita disempurnakan. Kenapa? Karena keselamatan ini roh kita dan jiwa kita akan menjadi aman. Aman, saudara. Sudah tahu aman? Nyaman, enak, ya. Enak sekali. Kenapa? Karena roh, jiwa dan tubuhnya sudah menyatu dalam keselamatan. Mari kita masuki firman ini sungguh-sungguh, dan jangan saudara menganggap bahwa dulu aku begini, sekarang kok begini. Jangan, saudara. Ini waktunya saudara bergerak. Saudara tidak punya apa-apa. Tuhan memberikan menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa? Karena itu sesuai dengan firman. Ketika kita melakukan sesuai dengan firman-Nya, maka semuanya akan diubah menjadi baru. Amin. Biar kita memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, roh jiwa kita yang diperbarui. Supaya apa? Supaya setiap saat di tahun 2016 sampai tahun 2019, masa-masa bukan paceklik lah, tapi virus merajalela kemana-mana. Mari kita mengimaninya dalam segala perkara. Kita tidak perlu sudah untuk melakukan menunjuk atau orang bilang aku sudah begini kok aku begini. Tidak boleh, ya. Lewati aja apa adanya. Kenapa? Karena Tuhan akan membuka semuanya. Amin. Biar kita menyadari Tuhan Yesus bersama kita, Dia pasti memberkati kita semua. Itulah firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu.